Mata. Jendela dunia. Namun, ketika protein di mata menghalangi, kondisi bisa berubah menjadi masalah yang serius. Katarak, salah satu penyebab umum kebutaan, yang pada umumnya penderita katarak berakhir pada kemiskinan. Sampai saat ini, katarak merupakan penyumbang 81% kebutaan di Indonesia. Upaya penanggulangan dan pengobatan selalu diusahakan oleh para ahli mata. Begitu pula dengan seorang guru besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Profesor Dr. Suharjo, Sarjana Utama Spesialis Mata Konsultan, yang mencurahkan separuh hidupnya untuk mengabdi melalui pemberian edukasi serta bantuan pengobatan gratis ke masyarakat kurang mampu. Ya jujur aja saya pengalaman kan operasi katarak gratis itu diawali pada waktu pemerintahannya Pak Harto. Saya masih ingat betul tahun 1987. Para dokter mata di Jawa ini dipanggil Pak Harto di Rinagraha waktu itu, diberi bis katarak. Saya masih ingat tanggal 26 Desember waktu itu. Setelah diberi bis katarak itu untuk tujuannya untuk operasi katarak keliling di puskesmas waktu itu. Nah itu operasi katarak itu masih berlangsung sampai sekarang, walaupun ini jumlahnya makin berkurang karena orang yang menderita katarak kebanyakan kan bisa dioperasi dengan BPJS gitu. Tapi kita juga masih melihat sekarang itu ada orang miskin tapi tidak punya BPJS. Nah, tapi kan juga kena katarak. Nah itu ya operasi katarak kan sekitar 6 juta lah sekarang biayanya. Mereka tidak kuat, sehingga menurut saya para dokter mata berpendirian masih ada yang perlu dibantu itu. Artinya orang yang miskin kena katarak tapi tidak punya BPJS, uang 6 juta tidak sedikit. Nah, itu, maka program itu jalan terus begitu. Pengabdian seorang dokter juga melibatkan kerja keras dan komitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang medis. Berbekal Tridharma Perguruan Tinggi, beliau dikukuhkan menjadi guru besar pada 6 Mei 2004 melalui penelitiannya yang berjudul Kebutaan Katarak, Faktor-faktor Resiko, Penanganan Klinis dan Pengendalian. Ya gini, pengobatan katarak itu hanya operasi. Yang kedua, untuk menunda katarak ya dengan cara hidup sehat. Ya misalnya faktor resiko katarak itu misalnya merokok, kemudian diet yang kurang protein, diet kurang vitamin, ya. Kemudian sering berjemur matahari, terlalu sering, karena seperti petani-petani yang bekerja tidak pakai topi, dia kena sinar matahari, sinar ultraviolet A, ultraviolet B, itu kan lalu dia belum terlalu tua sudah kena katarak. Itu dari segi pencegahan. Tapi kalau sudah terjadi tidak ada kata-kata lain kecuali operasi. Nah, gitu. Papa itu pekerja keras. Dari beliau kecil, beliau tuh cerita kalau dari dulu memang beliau pekerja keras karena pulang sekolah beliau itu harus mencari makan untuk hewan piaraannya. Baru setelah itu belajar. Dan etos kerja keras itu tadi terbawa sampai even beliau sudah menjadi profesor. Contohnya dalam hal praktek aja lah. Beliau itu praktek itu
nggak hanya melulu dipikirkan uangnya, tapi tetap ya bagaimana pasien itu tertangani, pasien nggak nunggu lama, dan pokoknya pasien safety lah. Kalau Prof. Harjo itu kalaupun ada operasi emergensi jam 10 malam, jam 11 malam juga, sampai beliau sekarang umur 68 tahun beliau masih mau datang ke rumah sakit, padahal itu udah ya hampir tengah malam lah. Pikir ya karena dedikasinya beliau mungkin ya untuk kepada pasien. Kemudian kalau di rumah itu memang Prof. Harjo itu gampang ngantuk ya. Jadi kalau udah sampai rumah nggak nyampe setengah jam itu udah duduk di sofa, itu udah tidur. Tapi lucunya pas beliau tidur, saya ngajak beliau ngomong, nyambung. Jadi kadang-kadang ya aneh juga, tapi nyambung. Padahal udah tidur, udah merem, bahkan mungkin mendengkur, tapi bisa ngomong tetap nyambung. Tapi kalau udah di atas 1 jam itu ya udah nggak nyambung. Terus Papa itu selalu menanamkan ke saya dan adik saya bahwa yang paling penting itu adalah ilmu atau belajar. Jadi percuma saya ninggalin kamu itu harta kalau kamu nggak belajar. Kamu percuma tak tinggalin uang miliaran, tapi kamu nggak belajar, kamu nggak sekolah, percuma. Itu pasti akan habis dalam waktu sekejap. Tapi kalau kamu itu belajar, kamu nggak tertinggalin uang, kamu bisa cari sendiri. Itu yang selalu ditanamkan kepada saya dan adik saya. Makanya sampai dulu tuh kita waktu sekolah kita sampai selalu rasa capek karena habis sekolah masih disuruh les. Suruh les, nanti lesnya kadang-kadang 2, les ini dan ini di tempat yang lain. Karena kita tuh sebagai anak juga capek, ngapain sih sekolah, udah sekolah masih les segala macem. Tapi ya itu baru kita rasakan sekarang. Saya mungkin dan adik saya baru rasakan sekarang bahwa oh ini toh. Jadi ya harus belajar. Karena daripada waktu diisi dengan hal yang nggak berguna, ya belajar itu pasti ada manfaatnya. Berbagai penelitian beliau kerjakan. Salah satunya adalah penelitian corneal cross-linking yang masih jarang ditemukan di Indonesia. Waktu itu ada pertemuan dokter mata se-Asia Tenggara di Bangkok. Ada alat baru yang dijual itu collagen cross-linking. Fungsinya macam-macam, termasuk juga misalnya mengurangi minus sedikit ya, mempercepat penyembuhan infeksi, kemudian mengurangi sakit, dan yang penting juga ini menyembuhkan ini kornea yang seperti tanduk yang menonjol itu, kornea keratokonus. Nah, jujur aja kan collagen itu juga belum lama ditemukan. Saya lupa kebetulan, tapi belum lama. Dan collagen cross-linking itu tiap tahun ada pertemuan sedunia di Swiss, mesti di Swiss itu. Saya pernah hadir sekali sama Dr. Reni. Tapi yang jelas di situ ditemukan atau dibahas mengenai temuan terbaru mengenai collagen cross-linking itu. Ini pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Soeharjo. Saat itu di Indonesia mungkin belum ada yang melakukan tindakan pelayanan corneal collagen cross-linking. Lalu kami mengusahakan di Universitas Gadjah Mada untuk memiliki alatnya. Lalu terdapat kesulitan pada saat awal pelayanan mengenai pengadaan bahan habis pakai dari corneal collagen cross-linking, yaitu riboflavin. Kami berusaha untuk mendatangkan riboflavin tersebut dari luar negeri. Saat itu tentu kendalanya adalah mengenai biaya, dan yang kedua mengenai legalitas.
bagaimana pelaksanaan corneal collagen cross-linking itu di Indonesia. Nah kebetulan waktu itu kan kita disumbang oleh alumni Gajah Mada dari Jakarta, disumbang alat itu. Ya kalau beli ya kira-kira 400 juta, tapi disumbang sampai sekarang masih ada dan kita manfaatkan untuk pelayanan dan penelitian. Nah gitu ceritanya. Ya, sehingga dan ya jujur aja collagen cross-linking belum banyak dipunyai di Indonesia ini, karena juga ya memang lebih taraf penelitiannya masih berlangsung juga collagen cross-linking itu. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak, ya, tapi yang jelas FDA dari Amerika itu untuk penyakit keratokonus dia sudah setuju untuk pengobatan. Dari Prof. Suharjo juga, dengan adanya corneal collagen cross-linking ini, kami belajar bahwa beberapa pasien itu didiagnosis sebagai mata malas atau amblyopia. Tetapi setelah diketahui bahwa pasien tersebut ternyata menderita keratokonus, dan itu sebenarnya adalah suatu penyakit yang bisa kita tangani, bisa kita cegah progresivitasnya apabila ditemukan secara dini, sehingga tentu saja itu mengubah pola pendekatan kita ke pasien. Bagaimana kita menterapi pasien, kita memberikan edukasi untuk prognosis pasien, dan nantinya terapi kepada pasien-pasien. Sehingga hingga hari ini corneal collagen cross-linking ini sudah berjalan secara teratur, bahkan sejak tahun lalu untuk pelayanan corneal collagen cross-linking ini sudah diakui, dilayani dengan asuransi BPJS. Tentu akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat. Ya sebetulnya saya ya menjalankan fungsinya sebagai dosen gitu aja. Tapi yang jelas jiwa dosen saya adalah tridharma, mengajar, meneliti, menulis, dan mengabdi. Itu aja yang itu karena kewajiban dan harus saya lakukan, dan supaya semuanya itu bermanfaat. Cara jawabannya menggunakan itu maping lian. Nah, itu saya kira pedoman hidup orang Jawa kayak gitu. Kalau bisa bermanfaat pada orang lain. Migunani Tumraping Lian sebagai alas hidup, seorang dosen yang akrab dengan panggilan Prof. Harjo, akan selalu memberikan yang terbaik bagi ilmu kesehatan mata dan masyarakat.